Shalom anak-anak Miss, apa kabarmu nak? Sudah selesai beribadah? Ayo sekarang buka buku tematik kita halaman 28. Ya, buka tematiknya halaman 28, pembelajaran 5. Hari ini kita belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya, kemudian mengapresiasi karya seni kolase. Oke. Pertama, ayo mengamati, mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Nah, sekarang kita mau mundur dulu ya, Nak. Kita sudah pernah belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Apa saja kenampakan alam, Nak? Yaitu dataran tinggi, dataran rendah, terus apa lagi? Kenampakan alam, dataran tinggi, dataran rendah, pantai. Kalau dataran tinggi itu permukaan bumi berada di ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kalau dataran rendah berada pada ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Ya, itu ada kaitannya nanti dengan pelajaran ini, Nak. Di sini kita mengidentifikasi informasi tentang kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungan kita di Batam ini adalah kondisi lingkungan perkotaan yang ada pabrik, ya, PT-PT banyak. Tapi di sini kita mau belajar tentang kondisi lingkungan di dataran rendah, yaitu adanya tanam-tanaman seperti jagung dan padi. Jagung itu memiliki lingkungan hidup yang sama dengan padi, yaitu di dataran rendah. Tetapi ada juga padi yang bisa tumbuh, bisa hidup di dataran tinggi. Padi tumbuh dengan baik, yaitu di daerah yang bersuhu 21 derajat Celcius sampai dengan 38 derajat Celcius dan bercurah hujan yang tinggi, ya. Jadi supaya padinya bisa tumbuh subur, dia harus berada di daerah yang bersuhu 21 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dan bercurah hujan tinggi, supaya menjaga kelembapan padi. Selain suhu udaranya, padi juga memerlukan lahan yang sesuai, misalnya sawah. Ya, sawah merupakan petak-petak tanah pertanian yang dikelilingi oleh pematang sawah. Jadi ada pembatasnya. Pematang juga dipakai untuk jalan penahan air di dalam areal sawah. Nah, di sini boleh kamu baca nanti tentang cerita menanam padi ya, Nak, dan juga prosesnya sehingga dari sawah bertingkat, ya, kemudian padi yang telah dipanen, kemudian menjadi bulir-bulir padi yang terpisah dengan kulitnya yang disebut beras, dan padi yang sudah diolah atau sudah dimasak menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Nah, nanti kamu baca ceritanya di sini, Anak, tentang padi. Kemudian ada di sini pertanyaannya. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tuh halaman 30 ya, Nak. Nanti kamu jawab halaman 30 ini di buku tulismu ya. Tematik halaman 30. Dan di sini juga ada gambar A. Apa itu gambar A ini? Dataran tinggi apa dataran rendah? Ini adalah perkebunan teh. Perkebunan teh itu ada di mana? Di dataran tinggi. Kemudian yang gambar B itu adalah di pantai ya. Nanti kamu jawab pertanyaannya ini, Nah, ada dua pertanyaan, gambar A dan gambar B. Di halaman 30 ya. Berarti
Ini nanti kamu tulis di buku tulismu jawabannya saja. Kemudian kita lihat di sini, ayo berkreasi, mengapresiasi karya seni kolase. Apa itu mengapresiasi? Mengapresiasi artinya menilai, ya, menilai hasil karya. Nah, coba kamu nilai dulu hasil karya yang ini, yang ada gambar rumah, pohon, dan juga di sini ada gambar bunga matahari. Nah, penilaian inilah yang disebut dengan mengapresiasi. Misalnya, wow, bagus sekali gambarmu ini. Wow, indah sekali gambarmu ini. Ya, kalau kita menilai, nak, jangan meremehkan hasil karya teman. Tapi dalam mengapresiasi, kita harus bisa mengungkapkan perasaan kita dengan baik. Jangan sampai membuat teman kita tidak bersemangat untuk mengerjakan tugasnya. Jadi dalam penilaian itu perlu bahasa-bahasa yang baik dan sopan. Oke, tidak usah kita buat lagi karya kolase, ya, nak, karena minggu yang lalu kamu sudah buat kan, tapi ada yang belum membuat karya kolasenya. Tapi tidak usah lagi buat karena Miss sudah isi nilai, tidak perlu lagi, ya. Nah, sekarang tugasmu hanya melihat gambar ini, ya, dan tidak usah kamu isi ini, ya. Kita sudah pernah mengerjakan ini, tapi misalnya mau kasih tahu kalau mengapresiasi itu adalah menilai, memberikan penilaian. Oke. Sini ada tugas ayo merangkum. Nanti kamu rangkum, ya, nak. Kerjakannya halaman 32, kemudian ayo berlatih. Lihat di sini ayo berlatih halaman 33 nomor 1. Nanti kamu isi tabelnya, nama tumbuhan ini teh. Daerahnya di mana tumbuhnya? Di daerah dataran tinggi kah, dataran rendah kah? Kemudian ketinggian daerahnya. Tadi sudah Miss kasih tahu kalau dataran tinggi ketinggiannya dari 200 sampai 600 meter. Ya. Di atas permukaan laut. Nah, nanti kamu isi singkong ini di mana tumbuhnya, dataran tinggi apa dataran rendah. Kemudian misalnya ini dataran rendah. Contoh, ya. Ketinggiannya bagaimana? 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. 0 sampai 200 meter, ya, maaf, ya, 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Kemudian faktor yang mempengaruhi kesuburannya seperti tadi padi, contohnya, ya, nak, padi apa tadi faktornya? Yaitu harus mempunyai curah hujan yang tinggi dan memiliki suhu 21 sampai 38 derajat Celcius, ya. Itu contohnya, ya. Nanti kamu cari, ya, nak, kalau teh ini apa faktor yang mempengaruhi kesuburannya. Kemudian lokasi perkebunannya. Nah, itu kalau lokasi perkebunannya mungkin ada perkebunan teh di daerah mana. Ya, kamu nanti cari, ya, nak. Di sini ada gambar ini kolase. Tuliskan apresiasimu terhadap karya seni. Tadi sudah Miss kasih tahu, ya, bagaimana mengapresiasikan. Wow, cantik sekali gambarnya. Wow, indah sekali lukisannya. Seperti itu, ya, nak. Jadi harus membuat bahasa dengan baik supaya orang yang membuat pekerjaannya ini merasa senang dan terhibur. Jangan mengapresiasi tapi jangan menurunkan atau membuat teman kita tidak bersemangat mengerjakan tugasnya, ya, nak. Berikanlah kata-kata yang bagus. Oke, ini saja tugasmu. Jadi sudah 3, ya, nak, dari halaman 30, 32 dan 33. Oke, semangat mengerjakan, ya. Jangan malas. Nanti kamu bisa baca di buku Bupenamu, nak, pembelajaran 5 halaman 161, ya. Supaya lebih banyak wawasannya, baca Bupena halaman 161 untuk menambah pengetahuan kita. Oke, nak, semangat, ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu.